Halo semua, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan melanjutkan series Agent of S.H.I.E.L.D. Dan pada episode kali ini menceritakan tentang kebenaran mengapa Philip bisa hidup kembali. Tanpa berlama-lama, langsung saja gasken. Film dibuka dengan seseorang bernama Venchet menjual logam murni yang sangat langka ke seorang wanita, entah siapa dia. Yang pasti saat Venchet akan melakukan transaksi, tiba-tiba S.H.I.E.L.D. datang untuk melakukan penyergapan terhadap mereka. Sempat berhasil kabur, tapi akhirnya Venchet harus tertangkap juga. Dan inilah Agents of S.H.I.E.L.D. episode 11. Kisah berfokus kepada Agent S.H.I.E.L.D. yang berada di dalam pesawat. Mereka menetapkan bahwa jasad yang terbakar pada ledakan kemarin adalah jasad Mike. Kemudian mereka hanya tinggal menunggu kabar dari integrator milik Agent Hand tentang Centipede. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang meretas sistem mereka. Dan ternyata itu adalah perbuatan Sky. Sky melakukan semua itu karena dirinya membutuhkan akses pada keuangan Venchet untuk menemukan di mana Philip berada. Tetapi Agent Hand malah mengusir Sky dari pesawat karena dirasa tidak berguna. Sempat dibela Ward, tapi akhirnya keputusan diserahkan ke Agent May. Dan Agent May memutuskan untuk mengusir Sky dari sana. Agent May, your professional opinion. Will this girl be of any use to us on this plane? No. Tiba saatnya Sky akan pergi. Sky diberikan telepon antisadap oleh Simmons yang hanya bisa digunakan sekali saja. Itu berguna saat Sky menelpon Simmons. Sky tidak diketahui oleh yang lainnya. You made me a sandwich? Yes, it is that. It's a satellite phone, damper resistant. You get one shot before your bracelet shuts it. Can you feel that? Don't start. Di sisi lain, Philip sedang mengingat hari setelah kematiannya, yaitu di Tahiti. Saat sadar, Philip sudah berada di suatu tempat yang di sana juga ada Edison. Edison menginginkan Philip untuk menceritakan hari setelah kematiannya. Namun Philip tidak mau menceritakannya, sehingga Edison menggunakan cara kasar agar Philip mau menceritakannya. Sedangkan Sky yang berada di sebuah kafe mencoba meretas sistem S.H.I.E.L.D. Namun sialnya Sky gagal melakukan peretasan. Kemudian Sky keluar dan menemukan ide untuk menanyakan langsung kepada Ratman. Ratman sendiri adalah seseorang yang memiliki perusahaan yang menyalurkan dana ke rekening luar negeri untuk penjahat. Dengan berpura-pura menelpon seseorang, Sky berhasil mencuri mobil milik Ratman. Untuk kemudian Sky menabrakkan mobilnya sehingga Sky dapat meminta bantuan mobil derek untuk mengantarnya ke rumah Ratman. Roadside assistance. We see you've had an accident. Yeah. Sementara itu, Philip sehabis disiksa, ia ditahan di tempat tidur dengan beberapa borgol di tangan dan kakinya. Tapi ternyata Philip menyimpan pinset di lengannya sehingga Philip dapat dengan mudah membuka borgolnya. Di sisi lain, Ward memasuki ruang interogasi untuk mendapatkan informasi dari Venchet tentang Centipede. Tetapi Venchet tidak mau mengeluarkan informasi apapun, sampai akhirnya Ward menggunakan cara paksa agar Venchet mau memberikan informasi. Akhirnya Venchet mau memberikan informasi kepada Ward. Saat penjaga datang untuk memberikan Philip makan, tiba-tiba Philip menyerang penjaga itu. Kemudian Philip keluar dan bertemu dengan Edison. Tanpa berlama-lama, Philip langsung menyerang Edison. Tapi sayangnya Philip berhasil dicegah oleh prajurit Centipede. It's nice here. Yet never make a sound. Sementara itu Sky berhasil sampai di rumah Ratman. Untuk kemudian ia masuk dan menunggu Ratman pulang ke rumah. How long do you think it'll take Mr. Rathman to get there? Sesampainya di rumah, Ratman dihampiri oleh Sky yang mengaku sebagai Agent May. Sky mengajukan penawaran ke Ratman dan Ratman mau menerimanya. Tetapi tanpa sadar Ratman memanggil security komplek rumahnya. We've got some work to do.
Di pesawat, Agent Hand menyuruh semuanya bersiap untuk melakukan penyergapan ke pembeli terbesar logam langka yang dijual Venchet di Sydney. Setelah semuanya bubar, Agent Hand menyampaikan ke Ward kalau Direktur Fury dan Komandan Hill selalu menginginkan berita terbaru tentang Philip, entah apa alasannya. Director Fury, Commander Hill, everyone wants an update. I don't understand it. Sementara itu, Philip terus disiksa sampai ia mau memberitahu Edison hari setelah kematiannya. Namun Philip tetap tidak mau memberitahu Edison dan kemudian datang Reina. Disitulah dukun Edison menelpon dan membunuh Edison tepat di hadapan Reina. I'm here. Biar saya jelaskan bahwa Reina dan Edison menginginkan cerita setelah kematian Philip karena dukun mereka bisa mengetahui semua masa lalu Philip kecuali hari setelah kematiannya. Maka dari itu mereka harus menanyakan ke Philip langsung cerita setelah hari kematiannya agar mereka bisa tidur. Di pesawat akhirnya kita mendapatkan penjelasan dari Agent May bahwa Agent May melakukan semua itu karena ia berpikir jika Sky di pesawat, Sky akan kesusahan melakukan peretasan karena ia akan selalu dalam pantauan Agent Hand. Sedangkan jika Sky di luar pesawat, Sky akan bekerja lebih maksimal. You wanted her off the plane. That's how Sky works best. You don't have to assume the worst of me. Di sisi lain, Rathman masih meragukan Sky sampai akhirnya 2 orang security datang dan Sky langsung mengalahkan 2 security itu. Keep your hands right. Okay, I'm typing. Disitulah Rathman baru percaya dan mau membantu Sky. Tak lama kemudian setelah security mengikuti arahan Sky, Sky pun berhasil mendapatkan riwayat rekening Venchet. Kemudian Sky meminta mobil untuk ia pergi ke tujuannya. Sementara itu, Philip terus dibujuk oleh Reina sampai akhirnya Philip mau melakukannya karena Reina mengetahui masalah pribadinya di masa lalu dan kebohongan SHIELD. Kemudian Reina menawarkan Philip untuk mengetahui apa yang terjadi di Tahiti dan mengapa Philip bisa ada di sana. What happened in Tahiti? It's a magical plane. Don't you want to know why? Di lab pesawat, Simmons mendapatkan kabar dari Sky kalau ia sudah menemukan lokasi Philip berada. Dengan cepat, Ward dan tim berangkat menuju lokasi yang Sky katakan. Sesampainya Sky di lokasi, ia langsung mencari keberadaan Philip. Sampai akhirnya Sky bertemu dengan prajurit Reina, kemudian Sky dikejar dan untungnya Sky berhasil diselamatkan SHIELD. Reina yang mendengar suara bising dari luar, ia menyuruh prajurit lainnya untuk memeriksanya. Sedangkan Philip terus berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi di Tahiti dengan arahan Reina. Sementara itu di luar, Ward dan yang lainnya berusaha mencari Philip, tetapi mereka harus bertarung melawan prajurit Reina terlebih dahulu. Philip pun akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa yang menyuruh dokter menghidupkan Philip kembali adalah Direktur Fury dengan cara melakukan operasi pada otaknya. Listen to him. Die, please. Merasa ketakutan dengan apa yang Philip lihat, Philip pun berteriak sehingga membuat Sky dan yang lainnya mengetahui keberadaan Philip. Dengan cepat Sky datang dan memukul Reina, kemudian Sky mematikan alatnya. Oh, good. Please. Coulson. Come back. Pada akhirnya mereka semua berhasil kembali ke pesawat dengan selamat termasuk Sky. Sementara itu Reina ditahan SHIELD entah di mana tahanannya dan operasi Centipede berhasil dihabiskan di seluruh dunia oleh Agent Hand. Centipede operations have been taken down around the globe. Any word on the clairvoyant? Nothing yet. Thank you for everything. Good to have you back. With this. Are you kidding me? Thought you'd like that.
Malam harinya Philip mendatangi dokter yang pernah mengoperasinya saat dia mati untuk mendapatkan penjelasan dari dokter itu. Dan ternyata Philip telah mati berhari-hari. Tetapi Direktur Fury terus memerintahkan hal yang mustahil agar Philip bisa hidup kembali. Dan ternyata hari setelah Philip mati yang berada di pantai itu adalah ingatan yang diberikan dokter agar Philip kembali hidup seperti dahulu dan Philip tidak kehilangan keinginan untuk hidup. So we gave you a pleasant memory of a beautiful island. What did I become, Doctor? You'd lost your will to live. Terakhir kita diperlihatkan Mike yang ternyata masih hidup di suatu tempat walaupun memiliki banyak luka bakar dan kehilangan satu kakinya. Pesan yang bisa kita ambil adalah jagalah pertemanan kalian karena mereka lah yang akan membantu kita saat kita berada dalam masalah itu. Lanjut episode 12, kisah bermulai saat beberapa remaja akan berenang di kolam renang kampusnya. Kemudian ada mahasiswa yang bernama Donnie yang akan pergi dari sana karena melihat kedatangan mereka. Perlu kalian ketahui, Donnie ini adalah mahasiswa baru di kampus itu dan Donnie dikenal sebagai anak yang pendiam dan belum memiliki teman di kampusnya. Dan yang spesial adalah Donnie hanya bisa berbicara kepada orang yang memiliki IQ di atas 170. Dan ketika Seth, ini orangnya dan teman wanitanya sedang berenang, tiba-tiba air di sana seketika membeku sehingga membuat mereka buru-buru naik ke permukaan. Get out. The camp busters are coming in here. Come on, get off me! Dan film pun baru dimulai. Diawali dengan Philip yang sedang menyendiri di ruangannya selama berhari-hari. Di sisi lain, Ward dan kawan-kawannya mendapatkan tugas untuk mencari tahu pelaku kejadian di kolam renang pada awal cerita. Dan mereka diberikan sebuah barang bukti yang ditemukan di dalam kolam renang. Tetapi Agent May dan Philip hanya bisa mengantar mereka sampai bandara karena tidak bisa ikut. Sehingga hanya mereka berempat yang mengerjakan tugas itu. We're not going. After we drop you off, Coulson and I have other matters to attend to. Tibalah mereka di kampus yang mereka tuju. Di sana mereka disambut oleh Agent Weaver. Perlu kalian ketahui bahwa kampus itu memiliki hubungan dengan SHIELD. Jadi saat kalian ingin masuk organisasi SHIELD, kalian perlu belajar di kampus itu terlebih dahulu. Settled into the lecture hall. The popular kids. Dan ketika mereka masuk, mereka disambut oleh nama-nama Agent SHIELD yang gugur dalam mengerjakan tugasnya. Di sana juga terdapat nama agent yang meninggalkan Sky di panti asuhan. Dia bernama Agent Linda Avery. All you need to join is a dedication to the greater good. Coulson's son. Di sisi lain, Agent May sedang menenangkan Philip dengan cara mengajaknya untuk menyelidiki di mana orang tua Sky berada. Karena Agent May telah menyelidikinya duluan dan ditemukanlah bahwa Agent Avery menitipkan Sky pada rekannya yang hilang pada 23 tahun lalu. Kemudian Agent May terus mencari tahu sehingga didapatkanlah rekan Agent Linda yang hilang membawa Sky. Dan orang itu sekarang tinggal di Meksiko. Agent Avery, she was killed. But her partner wasn't. He disappeared. Richard Lumley. Went off grid 23 years ago. A few days ago, a Mexican teenager posted a selfie on his Facebook page. Managed to capture our guy leaving a grocery store in the background. Sementara itu, Simmons dan Fish diberikan kesempatan untuk menyemangatkan dan menenangkan semua mahasiswa yang ada di sana. Our instinct as scientists is to move forward. Potential can sometimes be dangerous. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba, Donnie membeku sehingga membuat keadaan di sana menjadi tegang. Karena itu, anggota SHIELD langsung menyelamatkan Donnie dengan cara menghancurkan alat yang dapat membekukan udara lembab di sekitarnya dengan cepat. Hey, what's happening to me? Help me! Make it stop! It's okay. Setelah semuanya membaik, akhirnya Donnie pun kembali ke kamarnya dan mereka semua bubar. Of course. You guys hang out when you wanted to get away from the faculty.
Saat di luar, Fitz diperintahkan untuk menemani Donnie di kamarnya karena takut Donnie adalah orang yang diincar oleh si pelaku. Sedangkan yang lainnya pergi ke tempat dugem yang berada di kampus itu. So where are we going? Over the years, we made a few improvements. Do you have one of these operations? Sementara itu, Philip dan Agent May telah sampai di Meksiko dan sedang menunggu rekan Agent Linda yang dulu membawa Sky lewat di sana. Tak lama menunggu, akhirnya rekan Agent Linda lewat untuk kemudian mereka langsung mengejarnya dan terjadilah baku hantam. Namun akhirnya rekan Agent Linda memilih untuk menyerahkan diri karena Philip memberitahu kalau mereka adalah anggota S.H.I.E.L.D. I'm Agent Coulson with S.H.I.E.L.D. Disinilah kita mengetahui bahwa Sky memiliki kekuatan seperti alat dengan kode 084. Dahulu Sky masih bayi. Semua orang di suatu pedesaan tewas karena melindungi Sky dari kelompok yang ingin membunuhnya. Agent Linda dan rekannya menemukan Sky dalam pelukan agent senior yang sudah tewas dengan luka tembak di lehernya. Karena itu mereka membawa kabur Sky dari sana dengan menggunakan helikopter. Dan saat mendarat, Agent Linda menyadari kalau ada kelompok yang berusaha untuk membunuh mereka semua. Karena itu Agent Linda memasukkan dan menghapus data Sky dan timnya. Setelah itu Agent Linda bunuh diri demi merahasiakan semua itu. Agent Linda Avery? She wasn't the first one to die. We went searching. We found the senior agent under a bridge. He was still holding on to the 084. Setelah semua informasi didapatkan, Philip menurunkan rekan Agent Linda di suatu tempat yang tersembunyi demi keselamatannya. We'll get in the air. Drop you somewhere along the route. Thank you. Di sisi lain, Fitz telah sampai di kamar Donnie untuk menemaninya. Dan di sana, Fitz melihat sangat banyak proyek yang sedang dikerjakan oleh Donnie. Karena mengingat tujuannya, Fitz mencoba untuk membantu menyelesaikan satu proyek yang belum bisa diselesaikan oleh Donnie. Why not use oxygen? You know, breathe it in from the outside. It's true what the other guys say. You are the smartest person to come through here. Setelah itu, Fitz keluar dan pergi menuju ruang dugem di mana teman-temannya berada. Saat Fitz sudah benar-benar keluar, Donnie mengeluarkan proyek besar yang dimana saat Fitz di jalan dan sedang menelpon Simmons, ia menyadari kalau pelaku yang membuat alat pembeku seketika adalah Donnie sendiri. Oh no. Dan benar saja, saat Fitz kembali ke kamar Donnie, di sana sudah ada Seth yang langsung menembak Fitz dengan pistol udara yang membuat Fitz tak sadarkan diri. This is very, very dangerous. We weren't supposed to see this. Tak lama kemudian, Fitz dan Simon berhasil kembali dengan selamat dan ternyata alat yang dikeluarkan Donnie adalah alat pembeku seketika yang lebih besar, sehingga dapat membekukan daerah sekitar dengan sangat cepat. Extremely dangerous. This device turns any moisture around it to ice, very rapidly at a great range. Dan disinilah kita mengetahui bahwa ternyata Queen yang memesan alat itu entah apa tujuannya. Tapi yang pasti, sebelum mereka datang ke tempat yang telah disepakati, mereka mencoba alat itu dan ternyata alat itu gagal. What happened? I don't know. Di sisi lain, Philip sedang memberitahu kebenaran cerita tentang asal-usul Sky. Hal itu membuat Sky sangat sedih karena telah mengetahui kebenarannya. Namun saat yang bersamaan, Fitz dan Simon menyadari kalau terjadi suatu badai yang sangat besar di sekitar mereka. Dan ternyata badai itu adalah badai es yang dihasilkan oleh alat ciptaan Donnie dan Seth, sehingga membuat mereka terjebak di dalam pusat badai es. Beberapa saat kemudian setelah es berhenti berjatuhan, Donnie merasa kalau mereka dalam bahaya yang sangat besar sehingga Donnie meminta Seth untuk membantunya menghentikan alat itu dengan alasan keselamatan mereka. All the money in the world won't matter if we're dead. Please help me. Sementara itu, S.H.I.E.L.D. menyadari kalau Donnie berada dalam pusat badai es di sana, sehingga membuat Agent May harus mendaratkan pesawatnya tepat di pusat badai.
Ward pun yang masih berada di kampus dekat dengan lokasi Donnie, ia mencoba untuk keluar dari sana. Namun sayangnya Ward tidak bisa melakukan itu karena badainya terlalu besar. I can get there. Yeah, I can't. Sedangkan saat membenarkan alatnya tersambar petir yang mengakibatkan Seth tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian Shield pun sampai dan mereka diselamatkan oleh Shield dari pusat badai. Namun saat di perjalanan, Seth diberikan pertolongan, tetapi nyawa Seth tidak bisa terselamatkan lagi. Beberapa saat kemudian setelah badai selesai, Donnie dikirim ke sandbox untuk diawasi. Di akhir kita diperlihatkan Donnie yang menyentuh kaca mobil dan mampu membuat kaca mobil itu membeku. Dan film pun bersambung.